Bab 1. Persiapan memasuki dunia tak terbatas. Penyimpanan otak. Tempat check-in untuk cowok ganteng dan cewek cantik. Dentuman, dentung. Seorang guru setengah baya mengetuk meja 2 kali dengan penggaris. Setelah para siswa terdiam, dia berbicara lagi. Para siswa, kalian akan segera lulus. Mereka yang tidak berhasil masuk ke Akademi Shuxian tidak perlu berkecil hati. Kalian dapat mendaftar untuk mencoba peruntungan di menara tak terbatas. Ini juga merupakan cara untuk membuat nama bagi diri kalian sendiri. Tetapi kalian harus melakukannya sesuai kemampuan kalian dan jangan bertindak gegabah. Jangan sia-siakan hidup kalian. Mendengar ini, para siswa di bawah mulai membuat banyak keributan. Guru Guo, saya ingin mendaftar. Guru Guo, apakah saya harus pergi ke Menara Infinity? Tapi saya tidak mau pergi. Guru Guo mengangkat tangannya dan berkata, "Diam, diam." Ketika para siswa terdiam, Guru Guo berkata, "Mereka yang ingin mendaftar dapat langsung menemui administrator menara tak terbatas untuk mendaftar. Siswa yang tidak ingin mendaftar tidak perlu pergi. Pikirkan sendiri, apakah kalian ingin menjalani kehidupan biasa atau ingin membuat terobosan? Itu urusan kalian sendiri. Guru hanya dapat memberikan saran tetapi tidak akan meminta kalian untuk melakukannya. Guru ingin kalian dapat berhasil. Baiklah, kelas hari ini berakhir di sini. Saya harap kalian semua dapat melakukan hal-hal hebat, terutama para siswa yang diterima di Akademi Shuxian. Kalian akan memiliki lebih banyak kesempatan. Bekerja keraslah. Selamat tinggal, teman-teman sekelas." Setelah itu, Guru Guo keluar dari kelas. Begitu guru itu pergi, para murid mulai membuat keributan lagi. Siswa yang tidak berhasil masuk Akademi Shuxian ada yang memasang wajah sedih, ada yang memasang wajah penuh tekad seolah sudah bulat hatinya, ada pula yang memasang wajah bingung. Namun, para siswa yang diterima di Akademi Shuxian berbeda. Ada yang penuh dengan rasa bangga, ada yang menatap dengan sinis kepada mereka yang tidak lulus, dan ada pula yang berbincang-bincang dan tertawa dengan siswa lainnya dengan penuh kegembiraan. Hanya ada satu orang yang tidak cocok dengan orang-orang ini. Dia adalah seorang anak laki-laki berpenampilan biasa yang duduk di barisan belakang dengan wajah tenang. Seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Nama anak laki-laki itu adalah Chen Fen. Chen Fen bukan berasal dari dunia ini. Dia terlahir kembali dari dunia bintang biru. Saat dia di bumi, dia adalah seorang otaku yang bermain game dan membaca novel sepanjang hari. Ketika dia melakukan perjalanan melintasi waktu, dia bermain game sepanjang malam dan tertidur saat bermain. Ketika dia terbangun, dia melakukan perjalanan ke dunia ini dan terlahir kembali sebagai seseorang bernama Chen Fen seperti dirinya. Chen Fen di dunia ini awalnya adalah seorang gangster. Dia tidak belajar keras di sekolah. Dia hanya keluar dan bergaul dengan beberapa gangster di masyarakat. Studinya berantakan. Jangankan pelajaran sekolah menengah, dia bahkan tidak bisa mengingat pelajaran sekolah dasarnya. Chen Fen di dunia ini pergi ke bar pada malam hari dan mendapat masalah. Dia dipukuli dan meninggal saat dikirim ke rumah sakit. Pada akhirnya, Chen Fen terlahir kembali menjadi Chen Fen ini. Chen Fen baru berada di dunia ini selama lebih dari sebulan. Awalnya, ia mengira dirinya telah melakukan perjalanan ke dunia paralel yang usianya hampir sama dengan Blue Star. Sekalipun ada perbedaan beberapa tahun, ia dapat menjalani kehidupan bahagia dengan cukup makanan dan pakaian dengan menyalin dan menjiplak berdasarkan bacaannya yang ekstensif terhadap artikel-artikel daring. Namun, dunia ini mengatakan kepadanya bahwa industri sains dan teknologi bukanlah apa-apa. Di dunia ini sudah ada banyak kultivator, dan kultivator tingkat tertinggi adalah Dewa Emas, yang dapat menjelajah kehampaan dan mengunjungi setiap planet dalam sekejap mata. Chen Fen terdiam. "Kamu bilang aku siap bekerja keras dalam hidup, tapi kamu memukul kepalaku. Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Chen Fen berpikir, karena ini adalah dunia pembudidayaan makhluk abadi, maka dengan statusku sebagai penjelajah waktu, paling tidak aku bisa memperoleh jari emas atau semacamnya yang bisa membuatku terbang ke langit. Akan tetapi, setelah menunggu berhari-hari, tidak ada setetes pun hasil. Sekalipun dia tidak punya jari emas, dia adalah seorang penjelajah waktu. Apakah dia memiliki bakat luar biasa dan mampu menguasai keterampilan apapun dalam sekejap? Namun kenyataan memberi Chen Fen kejutan lain. Di sini, tidak peduli apapun bakatnya, selama ada sumber daya, bahkan seekor babi pun dapat berkultivasi hingga menjadi abadi. Tetapi sekarang di planet ini, tidak ada lagi sumber daya yang bisa diambil. Yang bisa diambil hanyalah sumber daya biasa, yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan keabadian. Jika Anda menginginkan sumber daya untuk kultivasi, Anda harus diterima di Universitas Kultivasi. Setelah Anda diterima di Cultivation Academy, akan ada alokasi sumber daya yang terpadu. Tentu saja, ini bukan alokasi yang tidak terbatas. Jika Anda menginginkan sumber daya tanpa batas, Anda hanya dapat memasuki menara tak terbatas. Hanya saja mereka yang diterima di Universitas Kultivasi telah memperoleh sumber daya. Kebugaran fisik mereka menjadi lebih kuat, dan ada guru di akademi untuk mengajari mereka cara bertahan hidup lebih baik di dunia tanpa batas, dan mereka juga memiliki modal penyelamat hidup yang lebih baik.
Mereka yang gagal masuk Akademi Abadi hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Begitu mereka memasuki dunia yang tak terbatas, mereka dapat kehilangan nyawanya kapan saja. Meskipun kematian di dunia tak terbatas bukan berarti kematian sesungguhnya. Namun saat mereka meninggal di dunia tak terbatas, 20 tahun masa hidup mereka akan berkurang. Semakin tinggi level dunia, semakin rendah pula harapan hidup. Sekalipun umurmu 100 tahun, kamu hanya bisa memasuki dunia tanpa batas itu paling banyak 4 kali. Belum lagi umurmu tidak mencapai 100 tahun, maka kamu hanya bisa masuk 3 kali saja. Tentu saja, semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, semakin panjang pula rentang hidup Anda. Jadi memasuki dunia tanpa batas adalah hal yang sangat berbahaya, dan setiap orang akan berhati-hati. Bahkan lebih berbahaya bagi orang yang tidak berpendidikan seperti Chen Fan untuk memasuki dunia tanpa batas. Tetapi Chen Fan masih ingin mencobanya. Dia harus melakukannya. Karena dia mempunyai 2 adik laki-laki dan 2 adik perempuan di rumah. Ayahnya telah memasuki dunia tak terbatas 2 kali, dan kini ia hanya memiliki waktu hidup belasan tahun lagi. Ibunya hampir sama seperti ayahnya, tidak banyak yang tersisa. Sekarang dia hanya bisa bergantung pada orang tuanya yang bekerja serabutan di luar untuk mendapatkan biaya hidup. Namun Chen Fan memiliki 2 adik laki-laki dan 2 adik perempuan. Meski ia baru berada di dunia ini kurang dari 2 bulan, namun kasih sayang kedua orang tua di dunia ini kepadanya begitu tulus. Meski sering dipukul dan dimarahi, tapi tidak ada orang tua yang tidak sayang pada anaknya. Selain itu, Chen Fan tidak ingin hidup dalam keadaan biasa-biasa saja setelah terlahir kembali di dunia ini, dan juga ingin membuat nama untuk dirinya sendiri. Chen Fan pada dasarnya tidak memiliki teman di akademi ini. Sama seperti sekarang, teman-teman sekelasnya berkumpul dalam kelompok yang beranggotakan 3 atau 5 orang untuk berdiskusi apakah akan memasuki menara tak terbatas, tetapi Chen Fan duduk diam di kursinya sendirian. Kebanyakan teman sekelas tidak mau berhubungan dengan Chen Fan karena dia adalah seorang gangster dan orang tua teman-teman sekelasnya menggunakan Chen Fan sebagai contoh negatif. Saudara Fan, apakah kamu siap memasuki menara tak terbatas? Pada saat ini, seorang pria gemuk yang duduk di sebelahnya bertanya kepada Chen Fan. Chen Fan menoleh dan menatap pria gemuk itu. Untuk mengenangnya, pria gemuk itu disebut Jin Laifu. Dia adalah generasi kedua yang kaya dan prestasi akademisnya tidak terlalu baik. Suatu kali, dia diganggu oleh orang-orang di luar sekolah dan Chen Fan lah yang membantunya mengatasinya. Sejak saat itu, Jin Laifu selalu memiliki hubungan baik dengan Chen Fan dan dia adalah salah satu dari sedikit teman Chen Fan di sekolah. Kita tunggu saja. Mungkin aku bisa masuk. Lagi pula, aku tidak sepertimu yang bisa hidup tanpa khawatir soal makanan dan minuman seumur hidupku. Chen Fan berkata dengan ringan. Saudara Fan, mengapa Anda tidak datang ke perusahaan ayah saya? Saya akan meminta ayah saya untuk mengatur pekerjaan yang baik untuk Anda, sehingga Anda tidak perlu mengambil risiko dengan memasuki menara tak terbatas. Kata Jin Laifu. Chen Fan menatap Jin Laifu dan berkata sambil tersenyum. Kenapa? Kamu ingin mendukungku? Apakah ayahmu akan setuju dengan bajingan sepertiku? Ayah saya pasti setuju. Perusahaannya akan menjadi milik saya di masa depan. Tidak akan mudah bagi saya untuk mengatur seseorang untuk bekerja di sana. Jin Laifu berkata dengan bangga. Chen Fan menatap tatapan arogan Jin Laifu dan ingin meninjunya. Tetapi dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, aku masih ingin mengandalkan diriku sendiri. Aku akan mencarimu saat aku tidak bisa melakukannya. Melihat Chen Fan berkata demikian, Jin Laifu pun berhenti membujuknya dan berkata, baiklah, saat kakak Shi Fan datang, aku pasti akan memberinya pekerjaan bagus. Chen Fan berdiri. Dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, aku akan menemuimu nanti. Aku kembali dulu. Setelah itu, Chen Fan keluar dari kelas dan pulang ke rumah. Ketika Chen Fan kembali ke rumah, orang tuanya sudah ada di sana. Pekerjaan sambilan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan setiap hari. Orang tuanya bahkan tidak memiliki tingkat kultivasi ke alam campering tubuh, jadi hanya sedikit orang yang akan mempekerjakan mereka. Ayah Chen Fan adalah Chen Guotao, ibunya adalah Feng Bingwei, saudara perempuan keduanya adalah Chen Bing, saudara laki-laki ketiganya adalah Chen Ping, saudara laki-laki keempatnya adalah Chen Dong, dan saudara perempuan kelimanya adalah Chen Ru. Pada saat ini, ibu Chen Fan, Feng Bingwei sedang memasak makan malam di dapur, dan saudara perempuan keduanya juga membantu di dapur. Adapun 3 saudaranya yang lain sedang belajar di kamarnya masing-masing. Ayahnya sedang duduk di sofa kayu di ruang tamu sambil menonton TV. Ketika dia melihat Chen Fan kembali, dia dengan santai bertanya, kamu kembali? Chen Fan berkata dan kembali ke kamarnya. Rumah Chen Fan memiliki 4 kamar tidur, ruang tamu, 2 kamar mandi, dan ruang tamu. Ini adalah pertama kalinya orang tua Chen Fan memasuki menara tak terbatas dan cukup beruntung mendapatkan sejumlah sumber daya untuk membeli rumah tersebut. Chen Fan tinggal di kamar sebentar, dan kemudian dia mendengar ibunya Feng Bingwei memanggilnya. Xiao Fan, keluar untuk makan. Chen Fan bangkit dan pergi ke meja makan,
dan melihat orang tuanya serta keempat saudara laki-laki dan perempuannya sudah duduk di meja makan. Chen Fen duduk dan baru saja memakan 2 suap nasi ketika mendengar ayahnya Chen Gotao berkata, "Bagaimana persiapanmu? Apakah kamu siap untuk masuk?" Chen Fen mendongak ke arah orang tuanya dan melihat ibunya dipenuhi kekhawatiran. Begitu pula keempat saudara laki-laki dan perempuannya. Ayahnya berpura-pura tidak peduli, tetapi dari sedikit gemetar tangannya saat memegang sumpit, terlihat bahwa ia juga dipenuhi kekhawatiran. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin anak-anaknya mengambil risiko. Chen Fen tersenyum dan berkata, "Sudah kuputuskan. Aku akan kembali dan mendaftar besok. Lagi pula, aku adalah kakak tertua, dan aku harus memikul tanggung jawab untuk mengurus keluarga ini." Bibir ibu Chen Fen, Feng Bingwei sedikit bergetar. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia hanya bisa menghela napas dan berkata, "Kalau begitu kamu harus berhati-hati dan jangan pamer. Kembalilah dengan selamat. Kakak, ayo." Kakak kedua Chen Bing memberi isyarat bersorak kepada Chen Fen. Chen Ping, Chen Dong, dan Chen Lu juga memandang Chen Fen dengan sorak-sorai di wajah mereka. Chen Fen tersenyum dan berkata, "Saya akan melakukannya." Setelah makan, Chen Fen pergi ke kamar untuk beristirahat. Bersiap memasuki menara tak terbatas besok. Dia menyetel alarm ke pukul ke-5. Chen Fen berencana pergi ke menara tak terbatas besok pagi. Dia tidak berencana untuk membiarkan keluarganya mengirimnya ke sana. Chen Fen tidak ingin melihat wajah ibunya penuh kekhawatiran dan rasa bersalah lagi. Akan lebih nyaman baginya untuk pergi dengan tenang. Bab 2, Sistem Amplifikasi Miliar Kali Lipat.